Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azbansyah dengan NPM 2040402054. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan NPM 2040402092 dari Lokal B. Perkenalkan, nama saya Nur Azila, NPM 2040402080. Perkenalkan, nama saya Hermiati Baturante, NPM 2040402048. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang industri dan industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, hingga spesialisasi pada saat melakukan produksi dan perdagangan antara negara satu dan negara yang lainnya, yang kemudian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang akan mendorong perubahan struktur perekonomian suatu negara. Kemudian, industri memiliki dua arti, yakni yang pertama, industri dapat diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan atau sejenisnya. Dapat dicontohkan perusahaan pakaian yang merupakan himpunan perusahaan yang menghasilkan produk pakaian, sehingga kata industri merupakan sebuah rangkaian kata yang menjelaskan jenis barang yang diproduksinya. Yang kedua, industri dapat pula dikatakan suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah suatu barang menjadi sebuah barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat masial, elektrikal, atau manual. Dengan kata lain, pengertian industri kedua ini adalah sektor industri pengolahan manufacturing, yakni sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Secara umum, industri juga dikatakan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi dan siap pakai, dan memiliki nilai jual untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian, hasil dari industri juga tidak selalu berupa barang, tetapi juga bisa dalam bentuk jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang menyebutkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perekayasan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Selanjutnya yaitu istilah industri mempunyai arti. Menurut Dumari 1996, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya industri kosmetika berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil produk-produk kosmetik. Jadi kata industri akan selalu dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Titik produk-produk industrialisasi selalu memiliki dasar tukar atau terms of trade yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini dikarenakan sektor industri memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakaian serta pemberian margin atau keuntungan yang lebih menarik. Oleh sebab itu, industrialisasi dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Sedikit sekali negara-negara berkembang yang menyadari bahwa usaha untuk memaju dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan pembangunan sektor-sektor lain, terutama sektor pertanian. Kedua sektor tersebut sangat erat. Sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh sektor industri, baik sebagai sektor pertanian, penyediaan masuk maupun sebagai pasar bagi produk-produk industri. Setiap peningkatan daya beli petani akan merupakan rangsang bagi pembangunan sektor industri pula. Jadi, kelancaran produk industrialisasi tergantung pula pada perbaikan sektor-sektor lain dan seberapa jauh perbaikan yang dilakukan
mampu mengarah dan bertindak sebagai pendorong kemunculan industri-industri baru. Sektor industri juga merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjukkan pembentukan daya saing nasional. Selama 2 dewarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor industri terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 25%. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan industri di Indonesia, yaitu industri manufaktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua tahun 2021 dengan pertumbuhan 6,91% meski ada tekanan dari pandemi COVID-19. Sedangkan di kuartal ketiga di tahun 2021, industri manufaktur tumbuh sebesar 3,68% dan menyumbang 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketangguhan ini membuktikan bahwa arah pertumbuhan sektor industri masih sesuai rencana dan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional dengan target kontribusi produk domestik bruto atau PDB lebih dari 20% pada tahun 2024. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur sangat berkontribusi terhadap PDB nasional di kuartal kedua di tahun 2021, yaitu sebesar 17,34%. Dua kontributor teratas dan sektor manufaktur adalah industri makanan dan minuman sebesar 6,66%, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,96%. Dengan total kontribusi PDB sebesar 8,62% dari dua industri tersebut. Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan lebih jauh, terutama kaitannya dengan permintaan pangan dan minyak asiri. Survei yang dilakukan terhadap 6.000 responden pada tanggal 6-20 Oktober 2020 oleh Mondelez Indonesia menunjukkan bahwa 60% masyarakat Indonesia mengkonsumsi lebih banyak makanan ringan selama pandemi. Setiap individu mencari rasa nyaman saat mengkonsumsi makanan ringan dan 71% masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan ringan karena lebih praktis. Tegas Direktur Utama Mondelez Indonesia Prashat Peres dalam konferensi virtual pada Januari tahun 2021. Selanjutnya yaitu Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMMI memperkirakan bahwa industri makanan dan minuman akan tumbuh sebesar 7% pada akhir tahun 2021 karena makanan dan minuman bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga bagian dari gaya hidup, sebut Direktur PT Deliver Utama Indonesia Alvin Harijanto di Jakarta pada Agustus lalu. Sejumlah produk makanan dan minuman menggunakan senyawa bioaktif dari minyak atsiri dan Indonesia diberkati dengan minyak atsiri yang melimpah. Pada tahun 2020, Indonesia memproduksi 8.500 ton minyak atsiri antara lain dari cengkeh, serai wangi, nilam, pala akar wangi, dan kayu putih. Produk-produk tersebut juga penting untuk pembuatan produk perisa dan aroma yang mengalami peningkatan permintaan selama pandemi. PLT Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika yakin bahwa Indonesia akan menjadi epicentrum hilirisasi industri minyak atsiri, parfum, sabun mandi, pasta gigi, bumbu mie instan, produk makanan dan minuman, serta kosmetik, semuanya menggunakan minyak atsiri. Jadi seringkali kita tidak sadar seiring menjumpai minyak atsiri di kehidupan sehari-hari. Untuk mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur, pemerintahan Indonesia berencana untuk menerapkan industri 4.0.
Melalui peta jalan Kementerian Perindustrian, Making Indonesia 4.0, peta jalan ini juga mencakup rencana pendirian pusat industri digital Indonesia 4.0 dengan konsep gedung pintar. Gedung tersebut akan menjadi rumah bagi pameran penciptaan, penelitian, dan pengembangan kecerdasan buatan Indonesia 4.0 yang mendukung ekosistem industri 4.0. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang besar di Indonesia juga mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dengan kontribusi sebesar 57,31% terhadap ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih jauh dengan adanya keringanan dari pemerintah atas pajak penjualan bawang merah untuk kendaraan bermotor dan fasilitas PPN DTP di sektor properti. Relaksasi tersebut telah membantu pemulihan industri otomotif dan produk manufaktur yang mendukung sektor properti seperti peningkatan Purchasing Manager Index dari 53,2 pada Maret 2021 menjadi 57,2 pada Oktober 2021. Dengan angka yang menjanjikan dari industri manufaktur, dukungan dari konsumsi rumah tangga yang tangguh, dan rencana pemerintah mengenai industri 4.0, serta berfokus pada pendekatan pasar minyak asiri, Indonesia berupaya menjadi 10 negara ekonomi terbesar di dunia pada 2030.